Kisah nyata sahabatku di Gunung Ciremai. Assalamualaikum, di sini Ana akan menceritakan kisah sahabatku di saat akan berangkat ke Gunung Ciremai. Sebelum menceritakan kisah tersebut, kita akan mengulas sedikit awal dari sahabatku mempunyai niat ke Gunung Ciremai. Kami semua murid dari Babe Kilupa. Di tahun 1995 kami belajar dengan Babe Kilupa masalah sebutlah ilmu batin. Saat itu kami bertempat tinggal di Perumnas Klender dan masih berstatus lajang semuanya. Kami diperkenalkan dengan Babe Kilupa oleh saudara kami. Dalam benak kami sosok Babe Kilupa sebagai guru ilmu batin adalah sosok kebanyakan para guru ilmu batin berpenampilan layaknya guru spiritual kebanyakan. Setelah dipertemukan dengan Babe Kilupa, ternyata Babe Kilupa berpenampilan biasa layaknya bukan seorang guru ilmu batin. Babe Kilupa berpenampilan biasa sederhana dan bersahaja terhadap murid-muridnya. Babe Kilupa tidak membedakan senior atau junior, semua diperlakukan sama. Pada saat itu Ana dan sahabat mengikuti pengisian batinia. Ana saat itu mengambil jalur pengobatan dan sahabat Ana mengikuti kasyaf. Babe Kilupa merupakan pendiri perguruan Sena dan perguruan Jatayu. Singkat cerita, sahabat Ana sudah memiliki kasyaf sehingga dikaruniakan dapat melihat hal yang tak kasat mata. Karena sangat besar keinginan tahuan yang dipelajarinya, ada rasa penasaran. Pada waktu itu sahabat Ana memiliki niat untuk melakukan tapa di Gunung Ciremai. Hanya di dalam hati niat tersebut, pada tahun 2005 sahabat Ana berniat berangkat ke Gunung Ciremai dan ditemani Ana dan rekan yang lainnya. Sampailah waktu kita berangkat ke Gunung Ciremai dengan perbekalan apa adanya. Kita berangkat ke Gunung Ciremai menggunakan bis. Dalam perjalanan kita menikmati dengan senang hati karena baru pertama kali pendakian ke Gunung Ciremai. Tibalah kita di dasar Gunung Ciremai, sambil dalam hati kita berdoa semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendakian pada saat itu dilakukan malam hari dengan perbekalan lampu senter untuk menuntun ke arah puncak gunung tersebut. Sahabat Ana yang memiliki kasyaf berjalan di depan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tibalah di pos pertama Gunung Ciremai. Sahabat Ana disambut oleh penunggu Gunung Ciremai layaknya tamu. Dalam penglihatan batin sahabat Ana terdapat hidangan yang disediakan oleh makhluk tak kasat mata. Sahabat Ana tidak menghiraukan jamuan tersebut, terus berjalan. Sesampainya di pos ketiga, sahabat Ana disapa oleh penunggu yang berada di batu dan sempat berinteraksi dan diberikan bekal sebilah keris kecil untuk dipegang. Setelah itu kita semua berjalan dan terus kita disambut oleh penghuni tak kasat mata. Kita semua jadi bingung dengan sambutan tersebut. Ana bertanya kepada sahabat Ana, kenapa ini terjadi? Kita disambut layaknya tamu kehormatan. Setelah dijelaskan oleh sahabat Ana, ternyata makhluk kasat mata tersebut menagih janji kepada sahabat Ana yang niat bertapa. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Sebenarnya dalam hati Ana bertanya-tanya kenapa makhluk tak kasat mata menagih janji yang diniatkan sebelum berangkat mendaki. Terus Ana bertanya dalam hati, kok bisa nyambung, seakan gak masuk akal. Kami semua terus melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan itu semuanya, tapi tetap makhluk tak kasat mata menagih janji sahabat Ana. Sesampainya di puncak, Ana beristirahat mendirikan tenda. Tapi sahabat Ana menjadi gelisah apa yang telah dilihatnya secara batin dan seakan gak percaya. Ana coba menenangkan kondisi sahabat Ana dan mencoba diskusi. Sahabat Ana bingung karena makhluk tak kasat mata tersebut terus memaksa untuk makan hidangan yang disediakan. Jelang beberapa lama Ana memberikan masukan untuk tidak makan hidangan tersebut karena takut terjadi apa-apa, dan sahabat Ana menerimanya. Setelah bermalam sehari kita semua hendak pulang dan turun dari Gunung Ciremai. Setelah maghrib, kita bersiap-siap untuk melakukan perjalanan turun dari puncak Ciremai. Seperti biasa sahabat Ana berjalan di depan, kita pun berjalan dalam hati berdoa semoga diberikan keselamatan sampai tujuan. Singkat cerita, setelah hampir sampai di bawah terjadi kejadian aneh. Sahabat Ana tiba-tiba jatuh menggelinding ke bawah dan kita semua kaget.
kita berusaha membantu sahabat Ana yang jatuh dan ternyata sahabat Ana tidak bisa berdiri lagi. Kita semua tambah kebingungan, ada apa sebenarnya dengan sahabat Ana. Kita mencari bantuan dan alhamdulillah ketemu dengan Kuncen. Pak, mohon maaf saya minta tolong. Ada apa, kata Kuncen tersebut. Ini pas sahabat Ana jatuh pas mau turun tapi Ana bangunin gak bisa, seakan lumpuh. Lalu Kuncen pun menghampiri sahabat Ana dan diteliti oleh Kuncen tersebut. Kuncen pun bertanya, memang ada niat apa teman kamu sampai didorong seperti ini? Ana pun menceritakan bahwa sahabat Ana berniat bertapa mencari jati diri. Setelah itu Kuncen pun mengobati sahabat Ana dan alhamdulillah dapat berdiri kembali dan kita dapat nasihat dari Kuncen tersebut. Kalau ingin mencari jati diri gak perlu bertapa ke gunung, carilah dengan perenungan diri. Akhirnya kita pun pamit dan memberikan sedikit uang untuk rasa terima kasih kepada Kuncen tersebut, dan akhirnya kita pulang. Tapi tidak hanya sampai di situ masalahnya, sahabat Ana tetap diteror oleh makhluk tak kasat mata karena menagih janji. Demikianlah kisah tersebut, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadi pelajaran buat kita. Lebih kurangnya mohon maaf bila banyak keluarannya dalam menuangkan cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solid, sejahtera sentosa selalu, amin.